Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan dan kita sukai. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya, dan kita membahas untuk jilid 3C di tema 5 tentang cuaca. Dan kali ini kita masih membahas soal Ayo Berlatih di tema 5 subtema 2 ya. Dan tentunya sebelum kita belajar bersama, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan membahas soal Ayo Berlatih di halaman 44 ya. Halaman 44 itu muatan pelajaran PPKN ya. Ya, muatan pelajarannya adalah PPKN. Oke. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Ya, amati gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya ya. Ini ada kegiatan anak-anak di sekolah ya. Nomor 1, kegiatan apakah yang dilakukan para siswa di sekolah? Oke, ini sudah saya tuliskan jawabannya. Ya, jadi kegiatannya adalah kegiatan menanam tanaman ya. Kemudian nomor 2, apakah kegiatan tersebut memerlukan kerjasama? Jawabannya adalah ya, perlu ya, atau diperlukan kerjasama. Kemudian nomor 3, apa manfaat kerjasama dalam kegiatan tersebut? Manfaat kerjasama apa? Pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, itu adalah manfaat kerjasama. Kemudian nomor 4, ceritakan pengalamanmu melakukan kegiatan yang memerlukan kerjasama di sekolah. Apa manfaat kerjasama tersebut? Oke, di sini saya sudah berikan contoh ya. Jadi pada hari Sabtu, murid-murid bersama-sama membuat kebun sekolah. Setiap murid mendapat tugas, ada yang membawa tanaman, ada yang membawa peralatan tanaman, dan ada juga yang membawa media tanam. Kami mengerjakan dengan kompak sehingga pekerjaan cepat selesai ya. Ini ya dari semua, mungkin bisa di pause kalau terlalu cepat membacanya ya. Oke, itu penjelasan untuk soal Ayo Berlatih di halaman 44. Sekarang kita lanjutkan di halaman berikutnya, yaitu halaman 45, muatan pelajaran matematika ya. Ini kita diminta untuk membandingkan dua bilangan ya dengan penyebut sama. Tuliskan bentuk pecahan dari gambar berikut. Setelah itu bandingkan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Ya, yang pertama di sini ada 3/4 ya. Jadi 3 potong pecah dari 4 buah ya. Kemudian yang kedua ini adalah 2/4. 2 bagian dari totalnya ada 4. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ya, untuk penyebutnya sama, yang kita lihat adalah pembilang ya. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Nah, di sini 3 sama 2. 3 itu dibandingkan 2 lebih besar ya, maka kita tulis di sini adalah lebih dari. Kita lihat gambarnya juga ini lebih banyak ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, ini ada 2 bagian dari totalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 8 ya totalnya, maka 2/8. Kemudian di sebelah kanan ini ada 3 bagian dari 8 juga totalnya, maka 3/8. Kita lihat di sini ya, 2 sama 3. Nah, 2 itu lebih kecil ya. Maka kita tulis di sini kurang dari atau ya lebih kecil ya, sama aja. Lebih kecil atau kurang dari. Kita lihat gambarnya juga di sini lebih sedikit ya pecahnya. Kemudian yang nomor 3 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 3 dari totalnya adalah 6 atau 3/6. Kemudian yang
Sebelah kanan ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari totalnya ada 6, maka kita tulis 5/6. Di sini 3 sama 5 ya. 3 sama 5 ini lebih sedikit harusnya, maaf ya, ini bukan lebih besar tapi kurang dari berarti ya. Kita harus lebih teliti lagi ya, lebih kecil ya. Kurang dari dibandingkan yang sebelah kanan, yaitu lebih banyak. 3 sama 6 kan lebih kecil, maka kita tulis ini. Kalau lebih mudahnya kita patokannya ini, kita kasih tanda seret, itu kan huruf K ya, artinya kecil. Kemudian kalau yang sebaliknya ini, kita ini jadinya huruf B, lebih besar. Itu hanya buat pengingat-ingat saja ya. Ini kurang dari sama lebih dari itu seperti itu. Kemudian nomor 4 ya, nomor 4 di sini juga masih sama ya, ini 1, 2, 3. 3 dari totalnya ada 5, berarti 3/5. Kemudian yang di sini 1, 2 ya, 2 dari totalnya ada 5 bagian. Maka ini kita lihat 3 sama 2. 3 berarti lebih banyak, maka lebih besar atau lebih dari ya. Ini kalau kita tarik seret jadinya huruf B atau besar. Kemudian yang nomor 5, ya nomor 5 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari totalnya ada 8, maka 6/8. Kemudian sini itu 2, 3, 4, 5 ya. 5 dari totalnya ada 8, maka 5/8. Lah ini 6 sama 5, 6 lebih besar ya, maka nah ini lebih besar atau lebih dari, kalau kita tarik seret jadi huruf B, lebih dari ya. Itu ya untuk penjelasan ayo berlatih di halaman 45 sampai 46. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya ya. Kita lihat di sini di halaman 48. Ya, masih matematika juga, membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan ya. Oke. Di sini nomor 1, Lani memakan 2/5 bagian kue. Fitri memakan 1/5 bagian kue. Pertanyaan yang A, siapa yang memakan kue lebih besar? Dan yang B, tuliskan perbandingan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Kita lihat di sini ya, 2/5 sama 1/5 ya. Nah, berarti yang lebih banyak siapa? Yang 2 ya, berarti Lani ya. Lani memakan kue lebih banyak. Jawabannya yang makan kue lebih besar adalah Lani. Kemudian perbandingannya berarti Lani banding Fitri, berarti Lani lebih besar dibandingkan Fitri, atau di sini sudah saya tuliskan juga ya. Oke. Ya, jadi Lani 2/5, Fitri 1/5. Nah, ini Lani lebih besar atau lebih banyak ya, karena 2 lebih besar dibandingkan 1. Kemudian jawaban yang A tadi adalah Lani memakan kue lebih besar atau lebih banyak. Kemudian yang B, suruh menulis tanda perbandingannya seperti ini ya. Ini artinya lebih besar. Kemudian ke soal nomor 2, Jonas dan Made membawa kue yang sama besar. Kue Jonas dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Jonas sudah memakan 2 potong. Kue Made dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Made sudah memakan 2 potong. Pertanyaan yang A, berapa bagian kue yang sudah dimakan Jonas? Ini dalam pecahan. Kemudian yang B, berapa bagian kue yang sudah dimakan Made? Ini juga dalam bentuk pecahan. Kemudian yang C, siapa yang memakan kue lebih besar? Dan D, tuliskan perbandingannya menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Oke. Dari cerita tersebut ya, kita lihat ya, sama-sama membawa kue Jonas sama Made. Jonas tadi dipotong menjadi 6 bagian ya, seperti ini. Kemudian udah dimakan 2. Ya, ini yang diarsir ini dimakan. Kemudian Made dipotong menjadi 4 dan dimakan menjadi yang dimakan adalah 2. Kemudian pertanyaan yang A, tadi berapa bagian kue yang sudah dimakan Jonas? Lah, ini yang sudah dimakan Jonas berarti ini ya, 2/6 ya, 2 bagian dari total 6 kue ya, yang 6 potong kue. Kemudian yang dimakan Made itu adalah 2/4 ya, jadi 2 bagian dari total potongannya ada 4. Kita tulis pecahannya dalam 2/4. Kemudian yang C, pertanyaannya siapa yang memakan kue lebih besar? Nah, yang memakan kue lebih besar, nah kita lihat di sini, Jonas 2/6, Made 2/4. Maka yang lebih banyak adalah, jawabannya adalah Made ya. Made ini lebih besar. Jadi kalau Jonas ini lebih kecil atau lebih sedikit, maka berarti yang lebih banyak adalah Made ya.
maka jawabannya adalah Made. Ini penjelasannya. Kemudian yang D, tuliskan perbandingan menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah ini, jadi Jonas itu lebih kecil atau lebih kurang dari dibandingkan dengan Made. Bisa dituliskan seperti ini ya, Jonas 2/6, Made 2/4, maka Jonas itu kurang dari atau lebih sedikit kue yang dimakan dibandingkan Made ya. Itu penjelasan untuk soal nomor 2 ya. Oke, berarti halaman 48 sudah selesai. Kita lanjutkan ke ayo berlatih di halaman berikutnya, yaitu di halaman 50 ya. Oke, bacalah teks berikut dan amati gambar yang ada di dalam teks ya. Perubahan cuaca dari mendung menjadi hujan. Jonas akan berangkat ke sekolah. Ia melihat keluar jendela, cuaca tampak mendung. Seperti biasanya, Jonas selalu mempersiapkan diri dengan baik saat akan bepergian. Oleh karena cuaca mendung, Jonas membawa payung sebagai persiapan jika turun hujan. Terjadinya hujan karena ada siklus air di bumi. Siklus air tidak pernah berhenti. Amatilah gambar proses terjadinya hujan berikut. Nah ini ya, proses terjadinya hujan. Yang pertama, air menguap karena panas matahari dan membentuk awan. Kemudian uap air di dalam awan mengalami pendinginan sehingga menjadi titik-titik air di dalam awan ya, ini dingin. Kemudian yang ketiga, titik-titik air yang ada di dalam awan semakin banyak bergabung menjadi satu, semakin berat dan besar, akhirnya turun sebagai hujan. Yang keempat, air yang turun ada yang mengalir melalui sungai dan ada yang terserap ke dalam tanah, dan akhirnya ya ini nanti yang di sungai itu akan menuju ke laut dan kembali lagi menguap dan seterusnya. Itu dinamakan siklus air. Oke, sekarang tuliskan informasi dari gambar proses terjadinya hujan pada kolom berikut. Nah ini tadi ya, jadi prosesnya ada 4, saya tambah 1, 5 ya. Setelah jatuh, ini tambahannya yang kelima. Oke, yang pertama, panas matahari membuat air laut atau danau menguap. Kemudian uap air terkumpul membentuk awan. Awan yang terbentuk menjadi semakin besar, lalu butiran air akan jatuh. Dan yang terakhir, air yang jatuh ada yang diserap tanah, ada yang ke sungai dan menuju laut. Nah itu informasi dari gambar proses terjadinya hujan pada gambar ini ya. Saya tulis di dalam kolom ya. Oke, untuk ayo berlatih berarti di sub tema 2 tema 5 sudah selesai ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya, dan yang masih ketinggalan bisa disimak di playlist ya. Playlistnya adalah Bu Pena kelas 3, bisa dilihat di sana pembahasan video-video sebelumnya ataupun yang sudah kita bahas ya. Dan untuk pembahasan berikutnya kita akan ke tema 5 subtema 3 ayo berlatih berarti ya, serta soal-soal berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.